Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menolak kesedihan yang hadir dalam kehidupan kita. Tentunya semua orang pernah mengalami masa-masa sulit. Semua orang pernah mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan. Sehingga pengalaman hidup ini menjadi sebuah bentuk perasaan yang sering kita sebut dengan kesedihan. Akan tetapi ada sedikit orang dengan kesedihan yang ia alami justru menjadikan dirinya termotivasi untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Tapi lebih banyak orang dengan kesedihan yang dihadapi menjadikan kejiwaannya tidak seimbang, menjadikan ia sebagai pribadi yang lemah, pribadi yang tidak percaya diri, pribadi yang tidak punya kemampuan untuk menghadapi setiap ujian. Lantas bagaimana kita menolak sedih yang datang dalam kehidupan kita? Langkah pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana kesedihan ini terbentuk di dalam hati setiap orang. Kesedihan tercipta karena realita, baik itu situasi ataupun kondisi, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan sebaliknya, kesenangan terjadi karena setiap situasi kondisi dalam kehidupannya sesuai dengan apa yang dia mau. Maka kesimpulannya adalah baik kesedihan maupun kesenangan terbentuk oleh nafsu yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi seseorang. Mungkin kita seringkali berpikir apa yang kita mau ini menjadikan sebuah kesenangan, atau apa yang kita mau ini membawa kebaikan untuk kita, ataupun kita sering berpikir kalau kita tidak memiliki apa yang kita mau, maka kehidupan kita ini tidak menyenangkan. Cobalah kita merenungkan apa yang disampaikan Tuhan dalam Al-Quran. Boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan boleh jadi pula kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui apa-apa. Inilah salah satu cara bagaimana kita menolak rasa sedih yang hadir dalam kehidupan kita apabila sesuatu yang kita harapkan belum tercapai. Karena kita sebagai manusia yang lemah tidak mampu berkuasa atas segala apa yang kita inginkan. Boleh jadi kita menginginkan banyak hal. Bisa jadi pula kita menginginkan semua yang ada di dunia ini kita miliki. Tapi yang terjadi dalam kehidupan dunia yang sementara ini adalah kehendak Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, dan kita tidak akan pernah tahu apa yang kita dapatkan walaupun kita melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Maka faktor yang kedua yang harus kita pahami adalah bahwa kita hanyalah sebuah program Allah. Kalau dalam konsep pewayangan, kita ini hanya sebuah wayang yang dimainkan oleh seorang dalang. Kewajiban kita hanya melakukan saja apa yang sudah ditentukan. Maka inti dari pembahasan kita ini adalah berserah diri atas segala ketentuan Tuhan agar kehidupan kita bahagia. Kita tidak bisa memaksakan kehendak, karena dengan memaksakan kehendak kita
yang sering terjadi adalah realita tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka untuk itu, ada satu pesan yang saya ingat sejak saya kecil. Tidak ada pilihan lain ketika kamu jatuh, adalah kamu bangkit lagi. Jadi kita tidak punya alasan untuk berlama-lama sedih, untuk berlama-lama meratapi nasib, karena kehidupan kita masih panjang, masih banyak kewajiban yang harus kita lewati. Demikian apa yang kita bahas. Walaupun ini hanya sedikit, moga-moga ada manfaat yang bisa kita ambil dari video ini.